Pemohon banding bisa mendengar? Saya yang mulia. Baik, terbanding? Dari terbanding bisa yang mulia. Baik, sidang pemeriksaan sengketa banding atas nama pemohon koperasi ya, konsumen warga semen Gresik. Ini ada PPA Badan, PPN, pasal 4 ayat 2, pasal 21, pasal 22, dan PPN. Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dari terbanding, siapa yang mewakili? Dari terbanding diwakili oleh Samsul Arifin, Bapak Kris Adi Kusuma, Ibu Linawati, dan Bapak Hendra Gunawan yang mulia. Baik, dari pemohon banding? Andrea Diarsa dan Iqbal Sukanai yang mulia. Baik. Agenda hari ini masih dari terbanding ya? Terbanding. Ya, harus Ya. menjelaskan lebih detail dan rinci. Silakan. Ya, PPA Badan terima dulu. kasih yang mulia atas kesempatannya. Yang PDF dulu. Mohon izin boleh share screen yang mulia. Oh ya, boleh sekali. Ya, terima kasih yang mulia. Ya. PDF-nya dulu. Terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Pada kesempatan persidangan hari ini kami akan menyampaikan detail koreksi sesuai dengan penugasan pada persidangan sebelumnya. Ya. Kami mulai dari PPA Badan yang mulia. Porsi PPA Badan ada 6 pos. Lanjut. Kami sampaikan terlebih dahulu yang mulia bahwa data yang kami peroleh yang akan kami sajikan itu berasal dari eh, pemohon banding baik di pemeriksaan maupun di keberatan. Antara lain ada COA 2021, data mapping, dan ledger 2021. Selanjutnya kami akan jelaskan pos per pos yang mulia. Yang pertama HPP. HPP ini koreksinya adalah gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, dan seterusnya. Izin kami detailkan di mapping HPP. Ya. Mapping HPP yang satu. Ini. 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 Ya. Mohon izin yang mulia kami detailkan di data tersebut berasal dari mapping HPP. Pada data dari pemohon banding terdapat pengadaan barang yang belum terjual sampai akhir tahun. Dalam pemahaman kami yang mulia, apabila barang belum terjual sampai akhir tahun berarti tidak bisa masuk ke HPP. Sehingga koreksi 7.498.644.260 rupiah berasal dari mapping dari pemohon banding. Entar logikanya gimana? Barang belum terjual sampai akhir tahun. Ya, namun sudah masuk HPP yang mulia. Barang belum terjual, seharusnya adanya di persediaan. Nah, Kami keluarkan dari HPP yang mulia. bagaimana terbanding tahu jumlah itu, barang itu sudah termasuk di HPP dan belum terjual? Karena ini ada di angka 1667 ini yang mulia. 1667 itu apa? 1667 ini pembelian Pembelian. ini yang mulia. Pembelian. Oke, berarti dalam pembelian itu termasuk tadi ya. Oke, terus Ya, nah ini kan dia dijumlahkan di HPP yang mulia. dijumlahkan di HPP. Ya, Maksudnya? sehingga dari pemeriksa mengeluarkan nominal ini yang mulia. Karena eh, kami menganggap itu sebagai bagian dari HPP. Nah, ini 1667 itu kan pembelian. Ya, benar yang mulia. Nah, terus koreksinya itu berapa tadi? 7498. 7498 itu kan termasuk di 1667. Iya, yang mulia. Pembelian. Bagaimana tahu 7498 itu belum terjual, dan sudah masuk di HPP gitu kan? Sesuatu yang bertentangan kan ini.
Mana logikanya? Nanti akan kami jelaskan secara tertulis yang mulia khusus untuk ini. Oke, Dapat kami lanjutkan silakan. yang lainnya yang mulia. Hmm. Kemudian biaya usaha lainnya ini terdiri dari gaji upah bonus dan seterusnya, kemudian biaya sewa, Hmm. biaya pemasaran promosi dan biaya lainnya. Ini kami sudah siapkan eh, rinciannya yang mulia. Nah, Hmm. secara umum kami mengoreksi karena angka-angka dalam ledger tersebut tidak sesuai dengan SPT. Contohnya ini yang mulia, biaya uang harian dan pengeluaran penginapan. Pada akun 42651 itu terdapat SPT 328602430. Namun ketika kami telusuri 42651 ini sudah 42651 rinciannya itu paling bawah. Nah, rinciannya itu yang kan 276623930. Kurang lebih demikian yang mulia. Hmm. Rekap cuan. Selanjutnya untuk yang biaya penginapan sama di SPT 77 juta 248.338. Namun kami peroleh COA 45 sekian. 453094444. Selanjutnya yang mulia biaya honor borongan waker dan checker 13,4 miliar sekian. Namun dalam COA wajib pajak hanya aja 13,2. Jadi Bentar, koreksinya Pak. 200. Menurut SPT itu maksudnya apa sih, Pak? Emang di situ di SPT dinyatakan seperti itu? Ada biaya honor borongan. Ini ada mappingnya yang mulia. Oh, mappingnya ya. Ya, Mapping SPT, mapping berdasarkan, sebentar yang mulia. tapi totalnya udah sama ya. Totalnya sama yang mulia. Berarti Mapping biaya. Sini ada mapping biaya, ada mapping ini kan ada mapping gaji tadi yang mulia. Nah, ini per akun memang dituliskan seperti itu. iya, iya. Datanya dari pemohon kan ini ya? Datanya dari pemohon yang mulia. Oke. Ini jadi kami bandingkan data mapping ini dengan Yang COA. mapping itu berarti pemohon kan ya? Betul yang mulia, Terus pemohon yang mulia. terus dicek ya. Ya, kami cek dengan COA. Ini kan mapping, kami cek dengan COA yang diberikan oleh pemohon juga yang mulia. COA itu maksudnya apa sih, kan chart of account COA itu? Chart of account itu isinya ini yang mulia, ada keseluruhan GL, seluruh akun, kemudian di sini ada rekapannya, rekapan akun-akunnya yang mulia, misalnya 42551 itu apa, seperti itu isinya yang Itu mulia. trial balance kalau gitu. Iya, namun kami mendapati judulnya COA yang mulia dari Oh, pemohon banding. iya, iya, iya. Jadi kami membahasakan sama agar mudah. Iya, iya. Oke, trial balance lah. Ya, trial balance yang mulia. Kemudian dapat kami lanjutkan yang mulia. Silakan. Ya, kemudian kan ada koreksi biaya sewa. Di koreksi biaya sewa itu ada menurut apa namanya SPT 4,791 miliar. Kemudian sama seperti yang lainnya tadi 42562. Di sini jumlahnya hanya 4,553 miliar. Jadi Hmm. kami koreksi berdasarkan nominal yang mulia. Nominalnya tidak sama dengan antara SPT dengan COA-nya. Hmm. Kemudian Oke. biaya pemasaran dan promosi itu ada terdiri dari satu akun yaitu biaya pemasaran sama dikoreksi berdasarkan angka tadi dari trial balance tadi, file trial balance. Kemudian biaya lainnya ini ada banyak yang mulia, biaya lainnya. Nah, kurang lebih sama kami cek dari saldonya. Saldo berdasarkan file yang COA berjudul COA 2021 tersebut yang mulia. Oke, jadi alat ujinya COA itu Pak ya? Demikian yang mulia. Ini Baik. untuk yang biaya usaha lainnya. Kemudian, Kemudian seperti yang kami jelaskan di persidangan sebelumnya, namun kami tambahkan di sini adalah pada saat
proses keberatan itu data pendukungnya sangat terbatas sama seperti saat pemeriksaan yang mulia, namun sudah kami BA-kan nomor BA 41/2024. Gitu. Kemudian koreksi yang ketiga, penghasilan luar usaha. Ini koreksinya jasa konstruksi yang mulia. Ini berasal dari bukti potong yang ada di Aportal. Jadi data internal kami, namun di sini kami sajikan. Koreksi penghasilan dari luar usaha, usahanya apa? Maaf, penghasilannya Usahanya, penghasilannya jasa konstruksi yang mulia. Yang kan itu dikoreksi, dikenakan PPh final ya. ya dikenakan PPh final, namun ini biayanya ada yang kurang dilaporkan yang mulia. Jadi di sininya 0, di sininya ada penambahan dari bukti potong yang kami peroleh yang mulia. Jadi kurang lapor ini kalau ini kasusnya yang mulia. Kurang lapor apa? Kurang lapor. Ya, ada bukti potong namun belum dilaporkan di PPh yang mulia. Bukti potong belum dilaporkan di. Di SPT PPh. Di SPT-nya 0 yang mulia. Ntar bukti potong PPh pasal berapa? Bukti potong ini sebentar yang mulia kami sampaikan. Ini ya. Bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 yang mulia. Artinya kan sudah dipotong kalau begitu, Pak. Kenapa harus dikoreksi, Pak? Kan sudah dikenakan PPh final, artinya sudah dipotong PPh final. Kenapa harus ditambahkan ke penghasilan non final? Nanti akan Logikanya kami gimana? jelaskan di persidangan berikutnya rinciannya, Oke, alasannya yang mulia. baik ya. Ya. Berikutnya, Berikutnya biaya luar usaha. Biaya luar usaha ini ada merchant discount rate yang mulia. Merchant discount rate ini kasusnya adalah kami sudah mintakan datanya di surat permintaan dan ada surat peringatan juga, namun belum diberikan. Jadi kami tidak tahu sebenarnya merchant discount rate ini ada bukti pendukungnya atau tidak. Seperti itu yang mulia. Sebagai catatan, ketika pembahasan akhir, pemohon banding tidak hadir. Ketika pembahasan di keberatan juga pemohon banding tidak hadir. tidak ngasih bukti juga. Ya, jadi kami dalam hal ini pemeriksa mengoreksi tersebut dan kami di keberatan belum bisa mengabulkan karena kami keterbatasan juga karena tidak ada keterangan lanjutan yang mulia. Kami lihat di tanggapan SPHP ada alasannya tidak setuju, namun lampiran bukti pendukungnya tidak ada yang mulia. Oke. Demikian. Baik. Berikutnya apa lagi? Berikutnya ini fiskal positif yang mulia. Ini Ya. ada beberapa yaitu harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Ini karena tidak 3M yang mulia, tidak 3M. Isinya adalah rinciannya itu uang duka. Jadi ada pemberian uang duka. Minta mohon izin yang mulia kita cek dulu biar ini. Nah, tunjangan duka, cenderamata, tunjangan duka istri, tunjangan duka, seperti itu yang mulia, yang kami koreksi. Berarti ini dianggap ini ya apa? Tidak 3M yang mulia. Kami anggap tidak. Sumbangan itu. Ada 2 yang mulia, ada tunjangan imbalan, akunnya ada 2, tunjangan imbalan dan biaya partisipasi. Kalau partisipasi ini kami lihat di rinciannya sumbangan yang mulia. Sumbangan, biaya partisipasi, sumbangan, uang duka, paket Sumbangan sembako. kemana sih maksudnya? Sumbangan apa? Nah, itu yang kami Nggak tahu ya. belum dapat konfirmasi yang mulia. Karena baik di pemeriksaan maupun keberatan pemohon banding tidak hadir yang mulia. Oke. Ya. Namun kami dari ledger saja. Baik. Lanjut. Ya. Kemudian ini ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini koreksinya ini atas pajak atas bunga simpanan. Karena sudah final berarti biayanya seharusnya tidak bisa dibebankan, maka kami koreksi fiskal positif yang mulia. Rinciannya ada. Kemudian kami lanjutkan. Bentar, ini koperasi kan ya? Koperasi itu berarti pajak atas bunga simpanan itu artinya bunga simpanan yang dibayarkan kepada anggotanya kan?
Pajaknya berarti ditanggung ya, ditanggung koperasi gitu. Nah, itu mungkin kami belum bisa Belum mengkonfirmasi tahu. yang mulia karena keterbatasan informasi. Oke, baik. Ya, Iya. ya lanjut. Kemudian penyesuaian fiskal positif lainnya ini terdiri dari rugi dan biaya terkait penjualan aset yang dikenakan final. Jadi karena sudah dikenakan final, maka kami keluarkan dari biaya. Kemudian ada kerugian piutang dan penurunan persediaan. Ini alasannya karena kami tidak bisa memperoleh perhitungan penyisian persediaannya itu seperti apa sih yang Mhm. diturunkan nilainya. Namun kami sudah kami upload itu ada bukti peminjaman, kami sudah meminta detail yang mulia. Ini penurunan nilai ini bagaimana metodenya gitu dan seterusnya. Ini Mhm. jadi kami koreksi. Kemudian ada biaya pemasaran dan promosi. Ini karena eh, pemohon banding sebenarnya sudah membuat dafnom yang mulia di SPT, namun jumlahnya kurang dari yang tercantum yang dibebankan gitu. Jadi yang dibebankan ini eh, tidak sesuai dengan dafnom. Kami ada rinciannya, mohon izin sebentar yang mulia. Nah, di sini kan yang dibebankan 2,6794, sementara Mhm. yang dafnomnya kurang dari itu yang mulia, sehingga ada koreksi. Itu tercantum juga di KKP kami. Mhm. Kemudian biaya rapat konsumsi ini karena kami koreksi juga karena dalam satu hari itu ini dalam satu hari itu bisa ada beberapa kali rapat. Kami ada keterbatasan untuk mengkonfirmasi karena pemohon banding tidak hadir yang mulia. Mhm. Contohnya ini tanggal ini sudah di pertanggal misalnya tanggal 31 Desember. Ini ada rakor-rakor ini sebenarnya rakor apa gitu. Apakah berhubungan dengan usaha atau tidak. Jadi sementara ini kami koreksi. Sama seperti ini 30 November ini ada rakor banyak yang mulia. Kemudian biaya operasional ini biaya operasional yang kami eh, belum dapat penjelasan dari pemohon banding yang mulia. Jadi sementara kami koreksi. Biaya Baik. operasional dan rakor ini menjadi satu pos tadi di penyesuaian fiskal positif lainnya. Mhm. Kemudian ada biaya pulsa HP yang mulia. Jadi berdasarkan peraturan ini 50%. Kami bebankan 50%. Jadi dari Mhm. pemohon banding ini membebankan 321, 320, 057, kami Mhm. koreksi 50% yang mulia. Jadi Mhm. hanya tinggal 160 juta 660 028. Ya. Selanjutnya dapat kami lanjutkan. Pajak bumi bangunan ini atas pajak bumi bangunan selain dari tahun 2021 yang mulia. Jadi di sini Mhm. di ledger ini atau COA atau trial balance tadi di sini Mhm. terdapat eh, apa namanya pembayaran PBB untuk selain tahun 2021. Mhm. Misalnya tahun 2003, 2002, 2005, 2013 dan seterusnya. Nah, Tidak ini sesuai tahun ya Pak ya berarti. Iya. Tidak sesuai tahunnya kan tidak yang sesuai tahunnya dan ini ada keterangannya sitaan. Jadi kami ingin mendapatkan konfirmasi maksudnya sitaan itu yang mana berhubungan dengan usaha atau tidak gitu. Jadi ada yang 2021 namun PBB sitaan. Seperti itu yang mulia. Jadi kami Oke. koreksi positif. Sementara kami anggap tidak tidak berhubungan dengan 3M. Kemudian ini proporsional gedung atau gudang. Jadi ada penghasilan dari koperasi ini yang terutang final ya dan tidak terutang final kami proporsionalkan yang mulia. Jadi biaya yang sudah terutang final itu kami keluarkan sedikit hanya 4% proporsinya. Dari yang Ini finalnya apa ya Pak ya? ini ada penjelasan promosi. Ini yang mulia ada dap- eh, ada 89 miliar ini. Iya, itu penghasilan apa itu? Nanti akan kami jelaskan di persidangan berikutnya yang mulia. Belum tahu ya. Rinciannya, finalnya apa.
Pas sewa ya kali mungkin. Sementara ini kami menduganya penjualan aset pabrik. Penjualan aset emang final. Oh, tanah bangunan maksudnya. Ya, betul yang mulia. Oke, ya. Ya, sementara. Namun rinciannya jika dibutuhkan akan kami sampaikan di sidang. Tapi yang diproporsionalkan itu biaya apa? Yang diproporsionalkan ini biaya ini yang mulia, biaya perlengkapan gudang, biaya Berarti, asuransi tanah dan gedung, tanah dan bangunan, kemudian hmm, biaya perlengkapan kerja gedung yang mulia. oh, berarti kan Jadi yang dijual kemungkinan gudang itu ya atau gedung itu. eh, pada tahun 2021 ada penjualan pabrik yang mulia. Oh iya iya. Ya, Oke. demikian. Ya. Eh, dapat kami lanjutkan. Mm-mm. Ini berarti selain fiskal positif ada fiskal negatif. Fiskal negatif itu ada dua yang mulia. Mm-mm. Yang pertama adalah penghasilan yang dikenakan PPh final. Ada koreksi pendapatan final selain jasa giro dan tabungan. Yang satu lagi adalah Bentar, Pak. penyusutan. Ke atas nih. Ya, Pak. Ini rincian penghasilan yang dikenakan Pevina yang tidak termasuk objek pajak. Ini kan ini WP jasa giro dari Posito kan 1077. Menurut SPT itu dikoreksi negatif oleh Bukan dikoreksi negatif, kalau yang ini hanya di breakdown yang mulia. Ini angkanya sama. Jadi yang dikoreksi yang paling bawah yang mulia, yang 92. oh, Ini kami hanya membreakdown menjadi penghasil pendapatan bunga deposito, pendapatan jasa giro, pendapatan jasa tabungan jadi yang dikoreksi. 1077 itu terdiri dari A, B, C ya. Benar yang mulia. Yang dikoreksi yang 92 saja yang mulia. Oh, berarti masalahnya cuma ya ini kalau ditampilin jadi bingung juga ini. Mohon maaf yang mulia. Sebenarnya yang masalahnya cuma di itu ya, pendapatan final dan jasa giro dan Ya, dan tabungan. tabungan. Demikian. Pendapatan selain jasa giro 85. Nah, kenapa dikoreksi itu? Kok ada selisih gitu? Dapat kami sampaikan yang mulia, mohon izin sebentar. Mana ini agak banyak. Untuk yang fiskal negatif ya. Untuk yang ini, yang 92, mohon izin nanti akan kami sampaikan terpisah yang mulia. Karena di ininya Excelnya belum masuk yang mulia, baru sampai fiskal positif. Oke. Selanjutnya ada di surat banding kami baca ada kompensasi yang mulia. Dapat kami jelaskan bahwa kompensasi tersebut sudah habis. Tapi ini menjadi sengketa atau enggak? Kami lihat ada yang mulia di surat banding. Terbanding melakukan koreksi enggak terhadap kompensasi kerugian? Tidak. Berarti Tidak. tidak perlu ya yang mulia, tidak perlu dijelaskan. Enggak, maksudnya memang enggak ngoreksi. Tidak, karena memang sudah habis. Kompensasinya sudah habis. Enggak, maksudnya koreksi dari tahun sebelumnya, maksudnya kompensasi dari tahun sebelumnya. Tidak ada yang mulia. Ini dapat kami sampaikan memang tidak ada. Tahun 2019 sudah laba, sehingga tahun-tahun sebelumnya sudah habis kompensasinya yang mulia. Oh. Namun kami lihat ada di surat banding, jadi kami masukkan di sini. Ya nggak apa-apa. Itu menunjukkan bahwa Tidak ada yang mulia. tidak ada sengketa Ya. itu ya. Mohon izin yang mulia untuk Ya. menanggapi sekilas terkait kompensasi kerugian ini ada yang mulia. Mohon izin terbanding dari data jenengan bisa dinaikkan ke atas terkait tahun 2019. Ya, nih. Itu ada putusan terkait sidang banding yang menyatakan bukan posisi laba tapi rugi. Bentar, yang Apakah tahun sudah 2018. 19 yang mulia? 2000 berapa? 19 yang mulia. 19 ya. Nanti dari versi pemohon juga akan di Oh rinci iya, iya. detail yang Nanti mulia. dijelasin aja Pak.
Ya. Ya, yang mulia, cuman masih nunggu dari terbanding. Jadi mohon izin kalau bisa dibahas satu persatu. Langsung kalau boleh izin juga langsung menanggapi sedikit yang mulia per akun. Jadi mulai dari data HPP yang mulia. Ya nanti ditanggapi aja pemohon di sidang berikutnya. Mohon izin yang mulia. Jadi datanya masih ada yang kurang tadi yang akan disampaikan oleh terbanding yang mulia. Ya, yang kurang-kurang nanti dicatat, nanti akan ditagih lagi. Ya bilang Baik, aja nanti catat juga pemohon. iya Kan yang mulia. memang tidak dijelasin oleh terbanding itu, ya kelemahan sendiri dari terbanding kan, makanya tolong dicatat, disampaikan juga. Iya yang mulia. Tadi soalnya ada yang perlu digarisbawahi terkait data GL dan mapping yang mulia. Jadi data yang digunakan adalah sebagian GL dari sebagian mapping yang mulia. Jadi Ya, tidak dilihat nanti ditanggapi aja di sidang berikutnya pemohon ya. baik-baik yang mulia. Baik, terbanding ada lagi yang mau dijelaskan? Dapat kami jelaskan bahwa di sini kami tidak melakukan koreksi yang mulia. Ya majelis belum tahu nih Ya, versinya pemohon, nanti majelis tunggu seperti baik. apa. Ya, jadi belum bisa menentukan apakah ada Ya, sengketa atau enggak. Ya, ya, yang mulia. lagi. Untuk yang PPH badan cukup yang Oke. mulia. Dan seperti itu ya. Baik. Ibu ada. Baik, lanjut ke apa dulu nih terbanding? Mungkin PPH 21. Pasal 21. Kalau PPN tidak ada kaitannya. PPN tidak ada kaitannya, itu Oke. penghitungan ulang pajak masukan. Baik, kalau begitu langsung 21 dulu. Silakan. Mohon izin yang mulia. Untuk Ya, PPN-nya ada terkait ekualisasi dengan omset dari pemohon juga yang mulia. ekualisasi. Terkait dari omset dari pemohon juga yang mulia. Nggak, maksudnya ada kaitannya dengan PPh Badan tadi nggak? Ada yang mulia, jadi terkaitnya penghasilan finalnya juga ada terkait. Jadi kalau dilihat dari ekualisasi yang omset kemarin, yang di breakdown dari terbanding yang kurang jelas kemarin itu ada beberapa poin yang mulia. Jadi ekualisasinya omset ada beberapa poin yang mulia. Oke, kalau gitu PPN dulu terbanding. Silakan. Baik yang mulia. Baik yang mulia, izinkan kami menjelaskan sengketa PPN. Hmm. PPN ada 11 sengketa yang mulia, poinnya ada penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dan pajak masukan yang dapat diperhitungkan. Lanjut. Nah, lanjut aja ke bawah. Ya. Ini dapat kami jelaskan yang mulia, untuk PPN kami lakukan ekualisasi, ini ada peredaran usaha, kemudian ada tambahannya berupa pemberian cuma-cuma, dan penyerahan BKP atau JKP lainnya. Sehingga objek menurut kami adalah 2.516.577.100 rupiah. Kemudian kami kurangi dengan penyerahan kepada pemungut dan penyerahan tidak terutang. Ya, sehingga menurut pemeriksa DPP-nya adalah 1946 dan seterusnya. Ini kami bagi menjadi 12 masa sesuai dengan ledger yang mulia. Lanjut ke bawah. 11 masa ya? Bukannya 9 aja, Pak? Sepertinya Juni, Agustus, dan September tidak ada. Ada ya? Ada ya? Oke, 11 ya. Baik. Ada yang ini yang tidak ada penyerahannya, berarti ada penghitungan kembali pajak masukan yang mulia. Oh, berarti Koreksinya. ini menceritakan semua ya. Iya, Jadi betul yang mulia. penyerahan hanya 9 ya. Iya yang mulia. 9 masa. Kalau yang pajak Yang masukan, 11 sama Juni tidak ada. ya. Pajak masukan hanya Agustus yang nggak ada kan ya? Iya. Oke. Jadi total emang kalau dijumlahkan ya ada 11 masa sengketanya. Ya. Oke, berarti sekarang yang penyerahan dulu ini berasal dari ekualisasi. Pertanyaan majelis, Pak.
kenapa itu pendapatan dividen, pendapatan bunga deposito, jasa giro, jasa tabungan itu masuk Pak dalam ekualisasi. Nanti akan Dividen kami itu kan, jelaskan terpisah yang mulia. Kembali lagi seperti ini yang mulia. Di sini kami kemarin PR-nya mendetailkan ledger. ya ya, Mohon artinya maaf. sudah ada detailnya. Ya, Nah, sudah. makanya majelis tanya nih, terima kasih sudah detailkan. Jadi kan sudah jelas nih kalau karena detail ini Nah. ada pendapatan dividen. Kenapa majelis tanya begitu? Karena dividen itu kan tidak ada hubungannya dengan PPN, Pak. Bunga deposito juga kan jasa giro, jasa tabungan. Sehingga majelis tanyakan kenapa itu masuk gitu loh. Baik yang mulia. Mungkin akan kami jelaskan terpisah Ya. yang mulia. Ya kalau Yang mulia. kalau nggak bisa menjelaskan ya nggak wajib. Tapi kalau memang ada penjelasannya di sidang berikutnya silakan. Ya. Baik yang mulia. Artinya gini Pak, dengan memasukkan dividennya 3,4 miliar aja, ini kan habis itu sengketanya Pak. Yang masih ada ya. Totalnya berapa sih? Oh enggak deh, ini miliar ya. Total sengketanya berapa sih Pak? 19 miliar ya satu. 19 miliar. 19 miliar. PPN-nya 1,9. Oke, berarti kan masih ada yang harus dijelaskan lagi. Baik. Lanjut Pak. Terima kasih yang mulia. Lanjut ke bawah. Mohon izin motong sebentar yang mulia. Jadi nanti mohon izin juga ke terbanding, naik ke atas yang terbanding. Nanti juga didetailkan juga terkait dasar hukum sama dia bilang pemberian cuma-cuma penghasilan pos-posnya itu sumbernya dari mana juga yang mulia. Ya, nanti majelis. Iya, baik yang mulia. Jadi karena ada beberapa yang dari pemohon itu kurang paham dari ekualisasi dari Ya. terbanding. Ya pokoknya kalau tidak dijelaskan, ya berarti tidak ada dalilnya Pak, gitu aja. Baik yang mulia. Silakan terbanding. Baik, mohon izin yang mulia. Untuk selanjutnya adalah pajak masukan yang dapat diperhitungkan. Ini sebenarnya ada dua. Yang pertama penghitungan kembali pajak masukan dan koreksi pajak masukan. Ada dua yang mulia. Penghitungan kembali pajak masukan dan koreksi pajak Penghitungan- masukan biasa ya. Ya, koreksi pajak masukan Koreksi biasa yang pajak mulia. masukan hanya Desember aja kan? Ya, yang Desember karena sebelumnya tidak terutang menjadi terutang. Oke, Menjadi dipungut sendiri. silakan dijelaskan terkait penghitungan kembali pajak Ya. masukan. Jadi ada Excel-nya ya. Silakan. Ya, mohon izin yang mulia. Ini dapat kami jelaskan di penghitungan kembali pajak masukan. Ada penyerahan jasa angkutan. Ini terdiri dari pendapatan jasa kredit ekspedisi dan pendapatan OA. Nah, ini total penyerahannya adalah 34 miliar. Nah, kemudian yang tidak terutang PPN-nya ada 33,5 miliar. Sehingga ada penyerahan terutang PPN adalah 487.206.100. Bentar, Pak, ini datanya dari mana, Pak? Pendapatan jasa kredit ekspedisi dan pendapatan OA lanjut PTSG itu dari mana? Dari ledger wajib pajak. Ledger. Kemudian total penyerahan yang penyerahan jasa angkutan tidak terutang PPN dari Yang tidak terutang PPN dari penyerahan PPN. SPT masa PPN kan mestinya. Ya. Emang selisihnya itu pasti terutang PPN, Pak. Kan bisa jadi cuma beda waktu atau beda apa gitu kan. Cuma ekualisasi aja. Bagaimana menjelaskan bahwa selisihnya itu terutang PPN gitu. Kalau terutang PPN misalnya ini terutang PPN atas BKP atau JKP apa? Izin nanti kami detailkan di persidangan selanjutnya yang mulia. Belum bisa atau tidak bisa menjelaskan. Ya. Oke, lanjut. Uh, basic berikut.
Kalau ininya gugur kan, ya ke bawahnya juga gugur, Pak. Baik yang mulia. Kalau hitungan ininya kan biasalah matematis ya. Ya, matematis yang mulia. Ini menghasilkan angka 1,43. Ya. Kemudian penghitungan kembali pajak masukannya. Ini juga dari pajak masukan terkait penyerahan jasa angkutan dan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Mm-mm. Sehingga totalnya adalah 447.825.878. Oke, baik. Ini Itu. tadi ini dikali 1,43 yang mulia. Persentase kan 1,43 Ya, persentase hasil 1,43 pengurangan berasal itu dari kan. sini. Betul yang mulia. Ya tergantung 497 itu. Ya. Sedangkan Oke. yang kedua ini ada penjualan penyerahan usaha retail dari akun penjualan tunai konsumsi. Ini 18.192. Hmm. Kemudian ini ada penyerahan usaha retail tidak terutang PPN itu 11,9. Selisihnya adalah 6,237. Oh ya ini juga sama kan Sama yang mulia. logikanya. Sehingga perhitungan 34,28%-nya adalah 73. Oke. Untuk PPN demikian yang mulia. Yang tadi yang masa Desember gimana Pak? Yang masa Desember yang beda sendiri itu koreksi pajak masukannya? Ada berapa faktur pajak, kepada siapa, kenapa dikoreksi itu apa? Sama sebelum ke situ yang mulia, jadi nanti minta keterbanding juga terkait perhitungan rinciannya tidak terutang yang mulia. Mohon izin yang mulia. Ya, dicatat tuh Eh, Ban. Jadi minta rincian tidak terutangnya juga yang mulia, detailnya. Nanti kita bisa bandingkan dengan SPT PPN dari pemohon yang tidak terutang juga yang mulia. Ya. Jadi kepengen tahu pemohon sumbernya yang diambil dari terbanding dari mana yang mulia. Ya, ya. Nanti ditanggapi aja tuh pemohon. Kalau pemohon tidak betul, tunjukkan yang betul yang mana. Ya, Ya, karena dasarnya dari terbanding yang mulia, dari terbanding sendiri aja tidak dapat menjelaskan, apalagi dari pemohon yang mulia. iya. Kalau sudah tidak menjelaskan kan, mestinya sudah selesai Pak. Baik yang mulia. Iya, nggak usah terlalu. Ya, ya. Oh, Itu kan baik. jadi pertimbangan juga bagi majelis Pak. Tenang aja. Baik Ya, yang mulia. ya. Ini udah siang masalahnya nih Pak. Maaf ya. Ya silakan terbanding. Masih banyak ini. Ya, baik yang mulia. Dari PPN mungkin itu yang mulia. Nanti akan Oke. kami perjelas lagi. Nah, Ibu ada. Oke, lanjut pasal 21 Pak. Iya. 21 paling ekualisasi kan nih kelihatannya. Silakan. Untuk yang pasal 21 yang mulia, ini berasal dari gaji upah yang ada di HPP Hmm. dan gaji upah bonus yang ada di biaya usaha lainnya. Ini telah kami detailkan yang mulia. Bentar, sebelum ke situ Pak, logikanya gimana itu? Itu kan ekualisasi 1 tahun ya Pak ya. Ya, benar yang mulia. Nah, kemudian yang diekualisasi kan akunnya apa saja Pak? Akun mana? Yang diekualisasi ini dari pos laba rugi, gaji, upah bonus, gratifikasi, dan Oh, dari pos laba rugi, gaji, upah bonus, gratifikasi yang ada di biaya usaha lainnya. itu ada rincian akunnya enggak Pak? Ada yang mulia, Oh, sudah ada ya. sudah ada. Ini kami ambil juga dari mapping, Mm-mm. mapping Oke, terus dikurangi penyelesaian fiskal. Reserve fiskal positif, ada yang insentif dan bonus, kemudian realisasi bonus tahunan dan tunjangan imbalan lain. Mohon izin yang mulia ke nomor 2 dulu yang mulia. Terlalu loncat yang mulia. Dari angka yang 15M ke 99. Sumbernya kan katanya dari mapping, berarti kan kelihatan dari gaji confirm BUL apa itu. Hmm. Ya. Mohon izin karena datanya barusan dikirim 27 menit sebelum persidangan, jadi kami cek itu angkanya juga berbeda ya. Ya, Itu angkanya 9943 berapa itu yang disajikan jadi 99092. Ini Ya. sumbernya yang mana gitu loh. Oh, Ya.
Baik, ini sumbernya dari mapping wajib pajak. Sedangkan tadi kan ada apa namanya COA ya, pemeriksaan COA tadi. Dari pemeriksaan COA itu menjadi 99092. Ya. Oke. Tapi akunnya ini yang mulia. Nanti akan kami sampaikan di sini yang hasil pemeriksaan COA. Iya, iya. Oke. Nanti ditanggapi aja pemohon. Ya. Baik, baik ya. Ini bukan masalah, ini bukan pemeriksaan pajak nih. Enggak, maksudnya dari pemohon juga pengen tahu. Jadi untuk pembuktiannya juga lebih rigid yang mulia. Jadi lebih Ya, detail makanya. dengan kertas kerja dari terbanding yang mulia. Ya, baik. Nanti Ya, akan nanti kan kami banyak detailkan waktu di Pak sebelah. ditanggapi ya, dipelajari dulu. Ya, kurangnya di mana nggak ada penjelasannya seperti apa gitu kan, tinggal disampaikan kepada majelis. Baik, baik. Ya, ya, lanjut terbanding. Kemudian dikurangi insentif dan bonus, realisasi bonus tahunan dan tunjangan imbalan lainnya. Hmm. Sehingga menurut kami 112.190.805.828. Sedangkan yang sudah dilaporkan adalah 110.161.193.345. Sehingga terdapat selisih 2,029 miliar. Kemudian berikut Terus adalah perhitungan kurang bayarnya yang mulia. kurang bayarnya, ini kan masanya Desember ya Pak ya? Januari sampai Desember yang mulia. Oh, Tahun SKP-nya Januari sampai dengan Desember. Oke. sekian yang mulia. Kemudian tuh tadi dikalikan 5%. Dikali ini di 50% dulu DPP yang tadi selisihnya, kemudian dikali 5%. PPA terutangnya Kenapa adalah dikalikan 50%, Pak? Kenapa nggak langsung 5%? karena bisa jadi itu harian yang mulia. Oh, harian. Kami belum mendetilkan. Jadi Karena kami nggak pasti juga kan? minimalkan di 50% Iya, itu. iya, iya. Ya, Oke, setidaknya 50%. setidaknya mengurangi lah ya. Setidaknya kemudian ini tarifnya 5%, PPA terutangnya adalah 50.740.312. Kemudian kami tarif lebih tinggi karena kami asumsikan tidak ada NPWP menjadi 60.888.374. Oke, oke cukup. Pasal Mohon 12. izin yang mulia, belum yang mulia. Terkait dengan insentif yang mulia. Mm-mm. Itu sumbernya dari mana? Angka 69 dan realisasi tahunan. Ini dari gaji upah yang ada di COA, itu sebagian kan ada keterangannya insentif dan bonus. Mm-mm. Nah, dari situ kami kurangkan. Ya, Di badannya nggak ngaruh ke koreksi fiskal ya, karena ada penyesuaian fiskalnya. Ada penyesuaian fiskal sebagian. Maksudnya perhitungannya dasar 69 ini diambilnya dari GL atau laporan keuangan dari SPT atau dari mana gitu. Nah, dari GL, namun kan GL itu keseluruhan biaya ini sebesar ini. Jadi mohon, di apa namanya difilter lagi untuk insentif dan bonus, ya. kemudian realisasi bonus tahunan. Mohon ini buat biar persidangannya efektif ya. Jika diperlukan angka detail ini nanti akan kami sampaikan di sidang berikutnya. Ya, sama itu kan ada KKP B74. Ya, Ah, KKP B74 tunjangan imbalan lain itu eh, kalau yang ini sudah ada di sini yang ini. Tunjangan imbalan lain. Ya, ya, lanjut lagi. Lanjut yang mulia. Yang penting majelis sudah tahu itu ekualisasi gitu aja. Ya. Ya. Apalagi, Eh, mungkin untuk PPA 21 itu yang mulia. Bu? Baik, terus PPA pasal 22. Iya. 22 Eh, baik yang mulia. atau 4 ayat 2 dulu, Lanjut, Bu, ya. silakan. Terima kasih yang mulia. Ya, Untuk pasal 22 juga ekualisasi yang mulia. ekualisasi ya. Oke. Terkait dengan persediaan batu kapur dan persediaan pasir trans juga kita mengambil dari data COA dari akun 11575 dan 11573. Nah, rekapnya seperti ini yang mulia. Nah, ini berapa masa pajak ya? Januari sampai dengan Desember juga yang mulia.
Pasal 22 itu SKP-nya Januari Desember ya? Satu aja. Atau Iya, Desember aja, Bu? Januari Desember ya? iya yang mulia. Emang boleh, Bu? Kan yang boleh kalau nggak salah 21 aja, Bu. Oke. Tapi ini Januari Desember ya. Nggak apa-apa sih. Silakan lanjutkan. Eh, jadi kalau dari rekap yang Hmm. disampaikan dari pemohon banding persediaan batu kapurnya itu Hmm. dari debit 185, kreditnya 7689 yang mulia. Hmm. Jadi saldo akhirnya 1777384. Jadi yang merupakan nominalnya 185 074 280. Ya. Terkait persediaan pasir trans, saldo awalnya 0, debitnya 3,2, tapi kreditnya 3,9 yang mulia. Jadi saldo akhirnya negatif. Makanya oleh pemeriksa pembeliannya menjadi 3,9. Ntar ini koreksinya berapa, Bu? Koreksinya dulu. Koreksinya 478 637 205 yang mulia. Nah, itu diambil dari menghitung. Dari perhitungan 185 sekian ditambah 3932 sekian sama dengan 4,117319 dikurangi dengan yang dilaporkan wajib pajak 3,638682167 sehingga koreksinya 478. Berarti terbanding menghitung besarnya objek pasal 22 berdasarkan ini ya, data Ya, iya, akun ini ya. ya, Nah, dua akun ini cara mengetahui, ini objeknya kan pembelian ya, Bu ya? pembelian Pak. Oke, pembelian berarti cara ngitungnya gimana? Kan Pembelian dari kok pakai saldo-saldo segala? Nggak langsung iya, mutasi langsung yang aja? mulia dari angka debit 185, Hmm. 185 dari yang batu kapur itu Hmm. debitnya 185. Hmm. Dari persediaan pasir trans sebenarnya untuk debitnya itu 3,2, tetapi ada kredit 3,9. Jadi Hmm. secara menurut pemeriksa pemakaian atau pembeliannya itu menjadi 3,9. Hmm. Oke, oke. Berarti sudah memperhitungkan kreditnya, Bu ya? Iya yang mulia. Oke, jadi itu kan yang dijadikan acuan untuk menguji objek PPh pasal 22-nya ya. Iya, Selisihnya tadi berapa? 478. 478 637 205. Nah, itu dikalikan tarif 1,5% ya. Iya, 1,5%. Tapi Nah, ada tarif lebih tinggi 100% menjadi 3% yang mulia. kok bisa itu asumsi atau apa? Karena tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tarif lebih tinggi 100% yang mulia. Berarti tahu siapa pembelinya, Bu? Karena tidak ada detail nama pembelinya yang mulia, kita menganggap itu tidak ada Asumsi NPWP-nya. berarti ya. Iya yang mulia. Oke, seperti itu. Lanjut ke PPh pasal Mohon izin. apa? Iya. Kembali lagi yang terkait debit kreditnya tadi loh, yang terbanding. Tadi kan katanya dari sisi debit, cuman satunya dari sisi debit, satunya dari sisi kredit. Ini kan kalau dari persediaan batu kapur yang dihitung adalah 185. Hmm. Sedangkan yang dari pasir trust adalah 3932 dari sisi kredit. Kalau lihat dari penjelasan tertulis tadi, perhitungannya seperti itu. Akhirnya dijumlah selisih 185 ditambah 3932, ketemunya 4,1. Apakah seperti itu? Tadi katanya dari sisi pembelian. Pembelian itu kan yang debit kan ya, Bu ya? Iya. Iya yang Jadi mulia. mohon izin ke penjelasan tertulisnya tadi yang PDF, yang PP 22. Hmm. Yang perhitungan, ada perhitungan tadi. Oh, Oke. oke. Tapi kan yang diambil mutasi debitnya aja atau dikurangi kreditnya, Bu? Jadi gini yang mulia, kalau yang batu kapur itu memang kita mengambil dari pembelian 185. Ah. Tapi untuk pasir trans karena pembelian 3,2 tetapi pemakaian 3,9, jadi pemeriksa menganggap pembeliannya juga 3,9 yang mulia. Pertanyaannya, yang mutasi kredit itu artinya apa, Bu? Pemakaian yang mulia.
Pemakaian kan, bukan beli. Iya. Kalau saya nih Bu, Iya yang mulia. logikanya kalau beli langsung aja 3,2 Bu. Kan objeknya pembelian. Kalau di persediaan trans itu saldonya minus yang mulia. Dia Kan memakainya nggak dari perlu mana yang saldo Bu. mulia? Kan objeknya pembelian, nggak ada hubungannya dengan saldo. Baik yang mulia. Ya maksudnya kenapa harus diperhitungkan kreditnya gitu? Nggak langsung aja itu debitnya. Asumsinya debit itu pembelian semua gitu. Kalau pemakaian kan nggak ada kaitannya dengan pasal 22. Saldo yang nggak ada hubungannya dengan pasal 22. Seharusnya. Nah, oke, tapi jadi menurut terbanding nilainya adalah 3,9 yang mulia untuk yang pasir trans. 3,9. Ya, oh bukan 3,2 ya Pak ya, Bu ya. Iya, Oh ini 185 betul. Oh iya. Ya itu angka-angka kredit saldo itu ditampilkan buat apa itu? Saya pikir di pengaruh itu. Ternyata enggak ya. nggak pengaruh. Oh berarti kan 185 sama 3,9. Iya, Nah logikanya kan harusnya 3,2. Cuman pertanyaannya kenapa pemakaiannya bisa lebih besar daripada pembelian. itu? Itu kan pemohon yang harus jelasin kalau itu. Oke? Baik. Cukup yang mulia lanjut ke Ya. PPh pasal 4 ayat 2, boleh? Iya, boleh silakan. Ini apa? Ini Yang terkait masanya apa? sama yang mulia, Januari sampai dengan Desember. Ekualisasi juga ya. Kualifikasi juga yang mulia. Dengan total koreksi 600 juta, 652 juta, 25.815 rupiah yang mulia. Oke, Itu berasal ekualisasi. dari akun 33201 dari bagi hasil simpanan deposito, bagi hasil simpanan sukarela, dan bagi hasil simpanan berjangka. Yang dilampirkan. Ya, yang ini rinciannya yang pivot aja. Langsung pivotnya. Ya, yang rincian angkanya dari bagi hasil simpanan deposito sebesar 2.070.388.000. Perhitungannya seperti ini yang mulia. Bagi hasil dari simpanan sukarela sebesar 984.724 serta bagi hasil simpanan berjangka sebesar 26 juta. Itu berasal dari akun 33201. Ini semuanya objek berupa bunga simpanan koperasi ya? Iya kan? Bagi Ini hasil, iya, iya yang mulia. objeknya berupa bunga simpanan koperasi Iya. yang kena tarif 10%. Nah, kalau yang sewa ini dari mana? Oh, nomor 4 dulu yang mulia terkait penjualan aset tanah dan bangunan sebesar 80 M itu berasal dari faktur pajak. Faktur pajak. Ini yang mulia. Itu sudah dipotong atau dipungut atau dibayar PPh pasal 4 ayat 2-nya oleh pemohon sudah belum terbanding? Sebagian sudah. Tapi Yang ini sudah yang mulia. Jadi ekualisasinya gimana sih tadi? Ya, sebentar yang mulia. Kan menurut kami total Objeknya berapa? objek PPh pasal 4 ayat 2 adalah sebesar 89 miliar. Yang terdiri dari bagi hasil simpanan deposito, bagi ya. hasil simpanan sukarela, bagi hasil simpanan berjangka, penjualan aset tanah dan bangunan, sama biaya perlengkapan sewa serta uang muka pemeliharaan. Oke.
Terus Sementara yang dilaporkan oleh wajib pajak sebesar 88.877 juta. ya, jadi Sehingga yang ada 652. selisih 652. Oke. Kemudian 600 652 itu cara membaginya 652 ini cara bukan dibagi yang mulia, tapi ini sesuai dengan pelaporan SPT-nya wajib pajak. Jadi di SPT wajib pajak, kalau yang dilaporkan kan sudah nggak ada masalah, Bu. Ada di 88 itu kan. iya, Ya. untuk membreakdown 652 itu maksudnya yang mulia. Kayak 652 itu kan berarti yang belum dilaporkan. Ya, jadi 652 itu yang belum dilaporkan itu terdiri dari bunga simpanan koperasi serta penyewa sebagai pemotong pajak. Iya, cara mengetahui apa? Cara Maksudnya 652 mengetahuinya itu kok bisa di breakdown menjadi dua itu ya dari logikanya gimana? SPT wajib pajak yang laporan SPT-nya belum ada di Ada. SPT. Bentar yang mulia, ada. Iya. Berarti di ini ya, di proporsionalkan atau gimana? Tidak yang Tidak mulia, yang mulia. tidak yang Ini mulia. ada detailnya yang Ada mulia. detail SPT yang mulia. Di sini. Ya, pertanyaan kan kalau yang SPT kan sudah tidak masalah. Kan menurut kami ada yang kurang yang mulia. Ya, justru itu karena kurang kan belum dilaporkan di SPT, Bu. Iya, yang dilaporkan di Membagi itu SPT SPT. untuk bunga simpanan itu sebentar yang mulia. Ah, Di Ya, SPT. Untuk tampang di sini. Ini. Yang ini, tapi yang di kamu komputer. Yang total. Yang bawah menurut BP. Jadi yang menurut wajib pajak itu terkait jangan yang penyewa dulu, yang bunga dulu. yang bunga nomor 8. Yang bunga nomor 8 itu menurut wajib pajak total itu sebesar 253.700.000. Bukan, kurang ke sana. Nah, 2,591.475.952 yang mulia. pusing juga lihat itu. Ya nanti kalau misalnya Ya, mau ini Bu, di apa itu dijelaskannya biar mudah itu loh. ya maaf yang mulia. Gimana Jadi caranya? Jadi agak Berdasarkan laporan SPT-nya kita. jadi intinya gimana? Jadi kalau dari penghitungan bunga simpanan ini yang mulia, itu kita ketemu angka 3, sekian. Sementara yang dilaporkan oleh wajib pajak itu 2,5. Sehingga ada selisih. Dari situ yang mulia kita menghitungnya kalau untuk bunga. Ya kalau begitu harusnya kan ekualisasinya per objeknya, Bu. Per objek, ya. Betul yang Tapi mulia. tadi ekualisasinya kan total. Total. Sampai Dan yang ada mulia. penjualan tanah bangunan. Makanya itu jadi harusnya sudah dilaporkan karena dikoreksinya nggak ada itu penjualan tanah bangunan, penjualan aset tanah bangunan. Itu besar loh Bu, 80 M. Berarti dari 89 itu objeknya 80 M. Ya. Tapi di situ tidak ada isu terkait dengan aset tanah bangunan itu. Nah, kan bunga simpanan deposito sukarela berjangka itu kan itu bisa diekualisasi dengan objek bunga simpanan koperasi. Nah, tapi yang penyewa sebagai pemotong berarti ekualisasinya harusnya dengan yang mana Biaya itu? perlengkapan kerja. Yang perlengkapan kerja itu ya. Iya yang mulia. Kalau yang ini tidak ada koreksi yang mulia. Nah, berarti itu tidak dikoreksi. Ya, Ya. ini Yang hanya uang membreakdown muka Hanya angka memberikan angka 89 dibandingkan dengan dengan 88. 88 yang mulia. Uang muka pemeliharaan itu hubungannya apa dengan objek pasal 4 ayat 2? Objek yang mana Ibu kalau uang muka pemeliharaan? Ini dia pemeliharaannya tanah bangunan yang mulia. Oh, tanah bangunan. Jadi jasa konstruksi. Oh, jasa konstruksi ya. Berarti tidak ada koreksi juga itu karena koreksinya nggak ada. Ya. Oke. Baik, ya, sudah cukup jelas sih sebenarnya, walaupun tadi secara hitung-hitungan memang ada hal yang belum clear.
tapi sudah jelas kalau menurut majelis ya. Ada lagi Bu untuk pasal 4 ayat 2? Sudah cukup itu aja yang Cukup mulia. ya. Baik. Ibu ada. Baik, pemohon nanti ditanggapi pemohon ya. Baik yang mulia. Baik, terima kasih pemohon. Ya. Jadi sidang berikutnya sidang ditunda ke tanggal 26 Februari 2025 dengan agenda tanggapan dari pemohon banding dan bukti dari pemohon banding ya. Sidang hari 26 Februari ya, 26 Februari 2025 dan sidang hari ini ditutup. Terima kasih. Mohon izin yang mulia. Mohon izin yang mulia. Apa? Karena buktinya lumayan banyak, apa bisa sidang onset yang mulia? Ini di luar sidang ya. Nanti Baik yang mulia. Pak, oke. Ini kemungkinan kita ada rencana sidang di apa itu di Surabaya ya. Mungkin sidang onsite-nya di Surabaya aja. Ya, Baik yang mulia. nanti majelis mungkin tadi yang tanggal 26 Februari mungkin kita sesuaikan sesuai dengan jadwal di Surabaya ya. Gitu aja ya. Baik yang mulia.